Hari ini kita akan ngomongin yang namanya RPL metodologi. Metodologi rekayasa perangkat lunak. Gabung-gabung bahasanya. Ya, metodologi rekayasa perangkat lunak. Ada yang SMK RPL? Ya, ini ngapain sih? Ya, RPL metodologi ngomongin gimana langkah-langkah atau urutan bikin software. Ya, jadi ada beberapa framework kerangka kerja ya yang bisa kita pakai, yang bisa kita ikutin kalau mau bikin software. Ya, jadi udah ada kerangka kerjanya. Ya, jadi 0 sampai 100 orang bikin software itu apa? Satunya apa, duanya apa, 10-nya apa, 50-nya apa dan seterusnya. Ya, itu kira-kira di RPL metodologi. Ya, sebelum itu biar nggak ngantuk kita main game dulu. Chess. Temukan 5 perbedaan. Sebelum ngomongin lebih jauh tentang RPL method, kita atau saya bahas fundamental dulu. Fundamental itu dasar-dasarnya. Ya, ada yang namanya istilahnya adalah planning and requirement gathering. Ini yang kemarin udah sempat saya bahas. Ya, rencana dan ngumpulin kebutuhan. Ya, ini menentukan tujuan bikin software, fiturnya apa, orangnya butuh apa. Jadi bikin software pun menghayal dulu. Ya, jadi bikin software itu mulai dengan menghayal dulu. Menghayal. Ya, saya pengen sosial media tuh isinya foto sama video aja. Menghayal dulu pasti yang bikin. Ya, saya pengen punya aplikasi bisa streaming musik nggak ada videonya. Ya, nanti yang gratis setiap 3 lagu ada iklan pocong. Nggak ada video, nggak ada suara, teks suara aja, belum ada kan yang fokus suara aja. Pasti menghayal dulu. Pasti menghayal dulu. Ya, pasti menghayal dulu. Atau terinspirasi dari yang lain. Ya, kayak Mas Menteri dari luar negeri, di sana apa-apa ada aplikasi transport. Ya, mungkin namanya Uber. Pulang dia ke negaranya, oh ternyata nggak ada. Ya, kalaupun ada masih ojek-ojek konvensional yang mangkal-mangkal, belum jadi satu. Ya, yang mungkin tarifnya suka-suka gitu ya. Jam bukanya juga suka-suka gitu ya. Kalau mau naik ojek harus datang ke poskonya. Nah, sulit nih, ada masalah. Ya, gimana caranya ngorder ojek dari HP? Menghayal dulu. Menghayal dulu. Ya, orang-orang butuh ngorder ojek dari HP. Itu user needs. Ya, orang-orang milih lokasi titik jemput, nanti diantar ke titik tujuan, fitur. Tujuannya adalah biar orang-orang terbantu, biar ojek gampang nyari pelanggan, biar pelanggan gampang nyari ojek. Tujuan software. Ya. Jadi bikin software pertama langkahnya adalah menghayal, bahasa halusnya planning. Berencana. Saya mau bikin yang seperti apa? Tujuannya apa? Fiturnya apa? Orang-orang butuhnya apa? Itu harus dijawab dulu kalau mau bikin software. Ya, kalau mau bikin software itu harus dijawab dulu. Kalau sudah punya itu, barulah mulai desain dan pengembangan. Ngodingmu ada di sini. Ngodingnya itu langkah kedua. Development itu masuk coding. Ya, tentu sebelum ngoding pasti desain dulu. Ya, ngoding yang baik adalah desain dulu. Desain itu maksudnya saya mau bikin apa? Ya, textbox kah, button kah, ya, menu bar kah, apalah itu namanya. Ya, nah itu didesain dulu. Nah ini contohnya. Nah, persis seperti orang gambar rumah mau dibangun, tapi versi aplikasi. Nah, ini contohnya. Ya, kalau kamu bangun rumah itu terkenal dengan tukangnya ngecor semen, ngajak bataku segala macam, ini arsiteknya. Di software ada. Ya, kalau kamu pengen terjun ke yang begini-begini, ini namanya wireframe. Ya, nah ini orangnya gini-gini. Nah, ini dulu. Ini menerjemahkan hayalannya tadi. Kan pertama menghayal toh. Nah, habis menghayal gambar. No, tuh. Tuh, detail banget. Tombol ini diklik jadi apa? Tombol ini diklik jadi apa? Tombol ini diklik jadi apa? Ya, jadi apa? Pro. Ya, menerjemahkan hayalannya yang tadi. Jadi begini ya. Tuh. Iya.
Kayak orang bangun rumah, gambar dulu. Berikutnya, kan udah gambar, udah ngoding, tes. Ya itu tujuannya. Iya. Identifying and fixing bugs. Bugs itu error, kendala. Ya, fitur yang miss, gagal. Bukannya. Bugs itu serangga di bahasa Inggris, tapi kalau di software ya gangguan, error, salah coding seperti itu. Untuk memastikan software berfungsi dengan baik. Ya. Udah bangun temboknya diuji. Ya, udah tangganya udah jadi diinjak-injak dulu. Ya, udah masang pintu dicoba pintunya. Ya, masang keran dicoba, airnya ngalir nggak? Nah, itu kayak bangun rumah. Ya, udah tadi punya gambaran tuh 20 screen, dicoba screen ini mau nggak, semua tombolnya dicoba. Kalau pakai HP lain gimana, kalau pakai laptop gimana, macam-macam. Dicoba semuanya. Clear semua, releasing to user. Kasih kunci ke yang punya rumah. Bu, Pak, rumahnya udah jadi. Selamat, bisa ditinggalin. Iya. Pak, Bu, softwarenya udah jadi. Silakan dicoba. Ya, serah terima kunci, serah terima macam-macam. Terus apakah berakhir sampai di situ? Tidak, seperti bahasan minggu lalu. Ya, maintenance. Ya. Orang IT yang baik, yang panutan adalah providing ongoing support. Menyediakan layanan seterusnya. Garansi 3 bulan. Nah, itu misalnya. Ya. Nanti biaya maintenance berapa? Nah, kayak gitu. Nggak pergi. Iya. Ya, dipakai sebulan webnya, bulan kedua hilang gitu. Kok hilang web saya? Iya, misalnya gitu. Dipakai webnya, masukin 500 data mahasiswa ke 501 nggak bisa. Nah, kayak gitu-gitu, nggak pergi. Jadilah ini satu pelangganmu yang sudah kamu pegang. Ya, cari lagi pelanggan yang lain. Terus kayak gitu. Oke, itu pengantar, ya fondasi, flow-nya teman-teman sudah tahu. Berikutnya saya masuk sedikit ke metode. Ini baru namanya metodologi. Ya, metode di internet secara garis besar ada 2. Ada yang namanya waterfall, bawahnya ada yang namanya agile. Ya, ngomongnya harus gitu, agile. Ya, nggak boleh ngomongnya apa itu agile, Pak. Agile. Waterfall. Ya, nggak boleh waterfall, nggak boleh. Nah, kita lihat satu-satu. Ya, jadi sekarang ya in today's dynamic world ya ada 2 dominan metodologi yang namanya agile dan waterfall. Ya, jadi software-software yang dibangun di dunia ini sekarang pakainya agile itu enggak waterfall. Ya, kita coba lihat satu-satu. Waterfall. Ya, waterfall ini ngambil filosofi dari orang bangun rumah. Ya, harus sistematik. Ya, sistematik, sekuensial. Ya, ini pendekatan yang bisa diprediksi seperti apa dan strukturnya jelas. Kayak orang bangun rumah. Gambar dulu, udah jelas kamar mandinya di situ, dapurnya di situ, kamarnya di situ, jelas semua. Ketika dibangun pun sudah jelas, kok tetap kamar mandinya di situ, dapurnya di situ, kamarnya di situ. Segitu aja. Ya, nggak mungkin gambarnya ada, ya, gambarnya kamar mandinya sebelah situ. Ketika dibangun kamar mandinya di situ, nggak mungkin. Tiba-tiba nggak ada kamar mandi, wah nggak mungkin. Ya, jadi dia ngikutin menghayalnya seperti apa, gambarnya seperti apa, diikutin semua sampai habis. Itu waterfall. Ya, sebentar. Oke. Ya, jadi dia ada konsep, ya menghayal tadi, ngumpulin informasi, analisis desain, kode, tes, deployment. Jadi sebuah urutan yang sistematik dan jelas, terstruktur. Seperti analogi bangun rumah tadi. Ya, seperti analogi bangun rumah tadi. Nah, kira-kira kalau pakai waterfall, nggak enaknya di mana?
nggak bisa balik, nggak enaknya. Resikonya lebih besar untuk bentrok atau error. Kan dia sudah teratur. Bapak maunya gimana? Gambarnya udah sesuai Pak dengan keinginannya, sudah, nggak bisa diubah-ubah. Untuk masa yang akan datang. Anjay. Kalau mau berubah sulit. Ya, kalau berubah sulit. Naik ke atas tuh sulit. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau orang bangun rumah, nggak enaknya gimana? Pak, pengennya gimana? Jadi gambar. Mas bayar. Ya, yang punya rumah di pertengahan jalan minta berubah sulit. Sedangkan software zaman sekarang itu semua mendengarkan komentar user. Benar nggak? Ya, jadi orang-orang yang bikin software itu sekarang ngamati kolom komentar Google Play Store. Diamatin betul. Yang bintang 1 kenapa? Salahnya di mana? Diperbaiki. Ya, yang viral di internet tentang aplikasi dia itu apa? Segera ditambal, diperbaiki. Ya, ngubah desain nggak apa-apa, ngubah bentuk nggak apa-apa. Kamu lihat aja Instagram. Ya, tiap tahun berubah. Bayangin Instagram tuh rumah. Bin, kamar mandi ini pindah. Ya, bin, kamarnya bolong. Bin, kamu. Sekarang ada apa namanya yang kunci itu yang kamu jadi kepribadian yang kedua tuh? Apa namanya tuh lupa saya. Flip side. Flip itu. Nah, tuh. Ya. Flip. Karena dia sadar banyak orang main IG punya akun 2. Ya. Flip apa namanya? Itu dah ya. Ya. Kenapa dia capek-capek repot-repot ngurusin itu? Toh kalau nggak dibikinin memang dia rugi. Enggak kan? Rugi dia kalau nggak bikin fitur itu. Kamu berhenti main IG kalau nggak ada fitur itu. Enggak kan? Kenapa dia mau capek-capek? Itu kan bongkar coding luar biasa. Nggak gampang kan bikin fitur itu. Ngetes sekarang di HP Android ada berapa di dunia? Ada berapa device Android? Nah itu. Iya. Nah, ya. Kenapa Instagram yang sudah kaya, ya sudah hidupnya tentram, makmur, ya si Zuckerberg itu ya. Zuckerberg, kan benar Zuckerberg namanya. Ya. Kenapa dia capek-capek bikin fitur flip side, padahal belum tentu dipakai orang, tapi dia bikin aja. Ya, karena dia nggak mau keduluan yang lain. Zaman sekarang persaingan keras. Ya, orang nggak apa-apa kita bikin fitur yang agak berbeda, gila sedikit, ya, nge-push karyawan, bongkar coding total nggak apa-apa. Yang penting kita yang paling pertama. Kamu lihat aja Instastory. WhatsApp sekarang bikin Instastory. Apakah kamu tertarik? Nggak peduli kan? Nggak peduli kan? Ya, yang paling pertama bikin siapa? Nah, Facebook bikin story juga. Kamu pakai nggak? Nggak. WhatsApp bikin. Kamu pakai nggak? Nggak. IG bikin. Kamu bisa lepas nggak dari itu? First account bisa Pak. Second account tiap hari ngeluh sih di situ. Nah sekarang saya pindah ke Agile. Ya, Agile ini lahir belakangan. Ya, jadi Agile ini merupakan evolusi dari respon terhadap metode tradisional waterfall tadi yang sering kali terlalu kaku. Ya, waterfall itu kaku sekali. Bapak menghayal apa, gambarnya apa, saya tidak mau keluar gambar ini. Harus segitu aja. Ya, jadi Agile ini memprioritaskan individual, kolaborasi, ya, kepuasan pelanggan, ya, daripada proses yang strict, daripada proses yang begitu-gitu aja. Ya, nah ini pakai metodologi yang kedua, namanya Agile. Ya, kita lihat apa itu Agile. Nah ini, ya, Agile itu putaran yang nggak pernah berhenti. Ya, jadi programmernya kerja, hidup, dan mati untuk software itu.
Software itu tidak pernah berhenti, tidak pernah ada versi finalnya, berubah terus. Yuk kita bikin aplikasi pemutar lagu bisa streaming. Ngumpulin informasi, analisis desain, ngoding, ngetes. Lahirlah Spotify Beta. Kok jadi sebut merek? Ya, di sini lahirlah Spotify Beta, dirilis ke user. Ya, dirilis ke user, tiba-tiba dapat feedback. Ya, dapat feedback, iklan pocong serem. Terus ternyata akun kita itu sekali dibeli, di-sharing ke orang lain sama sekalian sama password-passwordnya. Kita gimana nih? Nah, gitu misalnya. Bikin akun family yuk. Kayak gimana tuh family? Rapat lagi dia. Ya. Oh, family itu kayak gini. Ya, bayarnya sekali bisa pakai 3 device. Gas. Ubah database, ubah desain, segalanya, muter lagi sekali roller coasternya. Rilis akun family. Gitu misalnya. Ternyata akun family itu ya, bapaknya dengerin lagu metal, ya, anaknya dengerin Cocomelon. Ya, rusak nih algoritma shuffle kita. Kasihan anaknya dengar lagu metal. Bapaknya dengar Cocomelon sih enggak apa-apa. Wah, terus gimana? Biar pelanggan kita nggak kabur, ubah algoritma, muter lagi sekali. Terus kayak gitu. Ntar kalau kamu fokus mau terjun ke dunia agile, ada yang namanya Scrum Master, Product Owner, Sprint, Daily Stand Up, Review, tetek bengeknya. Ya, ini bisa kamu cari di Google, namanya Agile Cheat Sheet. Orang-orang agile tuh biasanya dia 5-10 orang bikin software bersama, dia pakai istilah-istilah sendiri. Ya, Scrum, ya, Scrum Master, Sprint, terus apa lagi nih? Macam-macam. Berikutnya kita masuk ke kekurangan kelebihan. Ya. Ini. Agile itu adaptif terhadap perubahan. Ya, terus ada kolaborasi, enable quick pivot, jadi ada perubahan tuh cepat. Ya, ada tambah fitur juga cepat. Kekurangannya nggak bisa diprediksi. Nah ini, agile tuh nggak bisa diprediksi. Bisa aja keluar scope. WhatsApp tiba-tiba isi Instastory. WhatsApp kan aplikasi chatting awalnya, isinya untuk chatting aja, WhatsApp Messenger untuk chatting. Kok tiba-tiba bisa isi video, grupnya tiba-tiba tambah lah terus ya, grup video call lah, iya macam-macam lah. Nah itu waterfall itu harus punya roadmap yang jelas. Kalau ada roadmap yang jelas bagus, kalau remang-remang gitu ya sulit, nggak bisa. Kalau agile hanya bermodal khayalan aja bisa bikin. Yuk kita bikin software yang streaming lagu, desain yang nggak jelas seperti apa, bikin aja dulu. Ntar tambah lagi terus kayak gitu. Tapi kalau waterfall minta di awal. Saya mau bikin software putar lagu yang kayak gimana, Pak? Gambar dulu di awal, sampai jelas, sampai detail segala macam baru dikerjain. Tapi kalau agile hanya bermodal keinginan aja. Ya, sudah bisa mulai digaskan. Ayo kita bikin software desain ya yang gampang, yang bisa bikin PPT, bisa ngedit foto juga, campur-campur, gratis online. Gas dulu. Jadilah Canva. Canva yang hari ini sama Canva yang sekian tahun lalu kan beda. Beda banget. Ya, bikin aja dulu. Terus gimana caranya biar orang presentasi itu nggak download file kita, langsung presentasi di webnya, tambahkan fitur. Nambahlah fitur itu di Canva. Ya, guys, kita butuh makan. Nggak bisa nih Canva ini gratis terus. Ya, beli server pakai duit, bukan pakai daun. Yuk kita bikin fitur berbayar. Berubah lagi Canva-nya. Canva agile. Ya, kekurangannya kaku untuk mundur kembali, ngubah itu susah, kaku.
Ya, perubahan itu sulit untuk diimplementasikan. Nama fitur nggak mungkin. Udah nembok, Pak mau jendela dong di sini. Wah. Ya, kalau waterfall jalan dulu, dipakai, baru ada bug. Ya, itu kekurangannya. Nah ini, kalau kamu bertanya, saya pakai agile apa pakai waterfall? Lihat ini. Ya, kalau proyeknya besar, ya, saya diminta membangun aplikasi desa. Ya, saya diminta untuk membangun aplikasi desa se-Kabupaten Badung misalnya. Ya, pakai agile atau waterfall? Waterfall. Kunci di awal. Ya, jangan mau dikit-dikit dengerin perbekal ngomong, dikit-dikit ngomongin Pak Bupati, dengerin Pak Bupati ngomong, nggak jadi-jadi. Duitnya habis dulu. Bisa nggak deh kayak gini? Bisa nggak deh kayak gini? Mulut Pak Bupati gini. Kalau kamu diminta membangun aplikasi desa sedesa Kabupaten Badung, waterfall. Kontrak jelas di awal, pengerjaan sejauh apa, desain seperti apa, semua minta clear jawab. Waterfall kan, jangan agile. Terus kalau aplikasimu perlu mendengarkan masukan pengguna, pakai agile. Kalau masukan pengguna nggak penting, waterfall. Kalau aplikasi itu hidup karena penggunanya, agile. Tapi kalau aplikasi itu nggak perlu dengar masukan pengguna, pakai aja sudah. Waterfall. Ya biasanya kantoran, pemerintah yang pakai kontrak-kontrak itu waterfall semua. Dia nggak peduli penggunanya bisa pakai apa kan. Aplikasi jadi ada tanpa kita. Agile apa waterfall? Apa? Agile apa waterfall? Kok Spotify? Ya Spotify. Agile apa waterfall? Masih ada yang bingung? Enggak kan? Spotify bahkan belakangan nggak begitu fokus ke desain, dia fokus ke fitur aja. Belum fokus ke desain. Desainnya kan gitu-gitu aja. Tapi dia fokus ke fitur kan, family kan, apa lagi jualannya dia lah, ya sharing account segala macam, podcast lah. Yo, yang tahu aplikasi apa ini? Ada yang tahu aplikasi apa ini? Kalau Indonesia sehat, bukan. Tapi kalau Indonesia sehat, waterfall. Tapi ini bukan Indonesia sehat. Indonesia sehat, kenapa dibilang waterfall? Nggak peduli masyarakat Indonesia. Penting jadi, nggak peduli itu bisa pakai apa nggak? Nggak peduli, nggak peduli. Mau error hang, biarin. Waterfall. Ayo, ini aplikasi apa? Masa nggak ada yang tahu satu kelas? Slack. Slack itu aplikasi biasanya dipakai untuk di startup-startup untuk komunikasi gitu. Jadi kalau orang kerja tuh nggak ada tuh chatting di WhatsApp, chatting di Tele, nggak ada. Kantor-kantor yang lebih melek teknologi itu pakai Slack. Communication and collaboration platform Slack. Pakai Agile. Ya. Nih, prioritize user feedback ya to constantly improve. Selalu dengerin apa kata user. Itu kuncinya. Ya, kalau peduli lindungi. Peduli lindungi waterfall apa Agile? Masih ada yang bingung. Peduli lindungi waterfall. Tidak pernah dengerin masukan rakyat Indonesia. Yang satu. Ya, doain saya minggu depan mesti ngajar ya. Peduli lindungi. Waterfall.
kontrak pemerintah. Ya, pokoknya jalan sudah. Mau error di Android segini, nggak bisa login, lupa password, tidak peduli. Pokoknya rilis, rumah jadi silahkan pakai sudah. Ya, bukan nggak peduli. Tinggal, bye. Nah, peduli itu. Kok jadi produk Indonesia? Software yang dipakai NASA untuk robotnya jalan di Mars. Agile apa waterfall? Ulang. Software yang dipakai NASA untuk robotnya jalan di Mars. Waterfall apa agile? Oh, lupa. Yang bilang agile, katakan. Coba, apa Pak? Benar salah apa Pak? Benar salah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Yang bilang waterfall, katakan. Proyek besar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak. Ya. Software ini dibangun dengan kontrak yang serius. Tak boleh gagal. Masa diulang lagi? Fiturnya satu pasti konsisten. Ya. Bisa. Penggunanya siapa? Ya NASA doang. Ya. Penggunanya kan NASA aja. Orang-orang di kantor NASA tuh. Fungsinya cuma satu, tak mungkin berubah. Memastikan robotnya bisa ciplak-ciplak di kereta. Bisa breakdown. Ya. Software ini harus paten sekali. Ya, hayalannya seperti apa, desainnya seperti apa, kebutuhan seperti apa, semua paten banget. Desainnya harus kuat. Sebelum modding, sebelum jalan, desainnya harus kuat. Nah, kalau kayak gitu jadinya adalah kalau softwarenya NASA pakai waterfall, dia nggak peduli masyarakat ngomong apa, dia nggak peduli nama fitur. Ya. Ayo kita bikin robot biar bisa dipenaik masuk, bikin ST. Bikin story. Dia mungkin peduli. Ya, satu tujuan.